kakak-kakak dan adik-adik Horong Musa. Halo. Halo, apa kabar semuanya? Nih lagi pada banyak di berbagai tempat nih kayaknya. Sehat, Kak. Sehat, puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini, tanggal 8 Mei 2022. Kita mau ibadah bersama-sama lagi di Horong Musa. Siapkan Alkitabnya, tadi Kak Evi juga udah reminder, siapkan kertas dan pulpen. Oke, lalu sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mungkin karena Kak Sari lagi, Kamelda atau Kak Sari bisa pimpin doa pembuka? Siapa yang nge-label? Oke, yuk. Boleh? Oke, yuk. Jadi kita bersalam doa, kita lipat tangan, tutup matanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Pak, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari tadi dengan kondisi yang sehat, dengan tidak masalah apapun. Ya Bapa, terima kasih kami sudah menjadi aktivitas kami hari ini, dan siang ini kami untuk membaca firman yang akan dibacakan oleh Kak Evi. Tuhan itu kiranya berkata dasar Musa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, nah pujian kita hari ini Kak Evi mau bikin agak berbeda. Kak Evi pengen kalian yang mau nyanyi. Siapa ya? Berli deh. Boleh, satu lagu deh. Nanti yang persembahan Kak Evi pilih juga ya. Nah, itu Dela udah masuk. Ayo Berli, silakan mau lagu apa, mau nyanyi lagu apa? Kak Evi pokoknya pengen denger suara kalian nih. Kangen. Apa aja boleh sayang, nggak usah pakai musik, nggak apa-apa, langsung nyanyi aja. Silakan Berli. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terima kasih Berli. Halo Christian, halo Dela, halo Putra. Halo Kak. Hai Putra. Yuk kita mulai membaca Alkitab kita. Kita buka dari 2 Raja-Raja 4. Raja-Raja ada di kitab Perjanjian Lama atau baru? Lama. Lama, good job. Nah, sekarang kita buka 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ayat 30 sampai 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Halo Nathan. Halo Kak, maaf aku telat ya Kak. It's okay sayang, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Hai David Villa. Shalom Kak. Halo Shalom sayang, udah sampai rumah ya tadi di gereja ya? Enggak Kak, aku di rumah. Oh di rumah, kirain ikut mama ke gereja. Enggak ya? Mama kan lagi ditabiskan ya. Oke. Ya, kita buka Alkitab kita 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Siapa yang sudah ketemu? Coba, boleh kasih reaksinya. Bapak. 2 Raja-Raja 4 sayang, Putra. Ya, boleh kasih reaction ya udah. 2 Raja-Raja 4 ayat kan? Iya, betul. Ayat 30 sampai 37. Ada. Iya, boleh kasih respon tangannya kalau sudah ketemu. Iya. Oke, Kak Melda udah ketemu, Nathan, Leticia, Angela, Ado.
Oke. Udah ketemu? Ayat 30 sampai 37. Yang kakak sebut namanya baca ya, Nak. Oke, ayat 30 Christian. Tetapi berkata ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Oke, ayat 31-nya Leticia. Setelah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tempat yang dilakukan. Tetapi kepada Farah dan Sidam ada anak hidup. Lalu kembalilah ia memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Oke, karena ada teman yang baru datang, Marvel, buka 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37, Dek. 2 Raja-Raja 4 ya, ayat 30 sampai 37. Boleh dihidupkan videonya, sayang? Ya, ayat berikutnya ayat 32, boleh yang baca David Villa? Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Oke, ayat 33 boleh yang baca Timothy? Alkitabku nggak ada, Kak. Kenapa, sayang? Alkitabku nggak ada, Kak. Oh, belum buka Alkitab. Oh ya udah, sambil dicari ya. 2 Raja-Raja berapa, Kak? 2 Raja-Raja 4, sayang, Marvel. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Oke, kita tunggu temannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Aduk sekarang 33. Baik, Kak. Sesudah ia masuk, hidupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah kepada Tuhan. Udah, Kak. Oke, ayat 34, Reynard. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panas badan anak itu. Menjadi panaslah badan anak itu. Ya, ayat 35, siapa yang belum? Chandra ya? Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap ulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Oke, ayat 36-nya Gabriel. Karena nggak ada. Oh, lagi nggak pegang Alkitab ya, sudah. Mendengarkan dengan baik ya, sayang ya. Soalnya lagi di luar. Iya, nggak apa-apa, Dek. Didengarkan dengan baik ya. Ayat 36. Ya, Kak. Ayat 36, Angela sudah belum, Dek? Oke, baca, sayang. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, pergilah perempuan dan itu. Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkata Elisa, angkatlah anakmu ini. Oke, ayat terakhir Kakak Sari boleh tutup? Ayat 37 ya. Ya. Masuk perempuan itu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Oke, baik. Terima kasih adik-adik dan kakak semuanya sudah membaca bersama dengan kita di 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Sebelumnya Kak Evi mau tanya, ada yang sudah pernah dengar Nabi Elisa? Nabi Elisa itu pengikut dari Nabi apa? Ada yang tahu? Namanya hampir-hampir mirip. Coba ingat-ingat. Ya, siapa tadi yang jawab? Marvel. Yes, betul. Nabi Elisa itu pengikut Nabi Elia. Ya kan? Mereka itu berkeliling memberitakan firman Tuhan, juga melakukan sebuah mujizat. Mereka itu orang-orang pilihan Allah. Nah, lalu pada saat Nabi Elisa melanjuti perjalanan pengkabaran Injilnya Nabi Elia, dia singgah di suatu tempat, di suatu daerah.
namanya Sunem. Ya kan? Nah, di Sunem itu ada seorang perempuan yang dia kaya raya sekali, hatinya baik, dia ramah, dia suka menjamu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, disilakan mampir ke rumahnya, lalu diberikan makanan dan minuman. Dia senang melakukan itu, ya, karena dia orangnya yang ramah sekali, walaupun dia kaya, tapi dia tidak sombong. Nah, perempuan Sunem ini sudah lama tidak memiliki anak, ya kan? Jadi dia waktu Nabi Elisa mampir ke Sunem, dipersilakan masuk ke rumahnya, dijamu makanan, lalu dia bercerita bahwa dia belum punya anak, gitu kan? Terus Nabi Elisa bilang, kamu akan punya anak, gitu. Walaupun si perempuan ini bingung, gimana kok saya bisa punya anak, suami saya sudah tua sekali, gitu kan? Rasanya di usia segitu nggak mungkin punya anak, gitu. Tapi dia tetap mempercayai kata-kata dari Nabi Elisa, ya kan? Ternyata Nabi Elisa perkataannya benar. Perempuan Sunem ini akhirnya hamil, lalu melahirkan seorang anak, gitu ya. Nah, setelah itu Nabi Elisa pindah tempat lagi ke Gunung Karmel. Itu jaraknya sekitar kata Alkitab itu 16 sampai 17 mil. Nah, kalau mil itu kita buat menjadi meter atau kilometer itu kira-kira sekitar 25 sampai 27 kilometer. Jauh nggak segitu? Menurut kalian 25 km jauh nggak? Jauh. Kira-kira dari rumah kita nih, dari Cinere kemana? Dari Cinere kemana kira-kira? Ada yang tahu? Pasti kan? Nah, benar. Kok Putra tahu sih? Jangan-jangan pernah ngitung nih. Wah, saya kalau ke Bekasi jaraknya sekian gitu. Benar. Ke daerah Bekasi itu kita kira-kira sekitar segitu. Atau ke daerah Tangerang sana, itu sekitar 25 km ke atas itu. 30-an lah gitu kan. Itu lebih jauh lagi. Nah, bayangin Nabi Elisa beserta dengan rombongannya berjalan dari Sunem ke Gunung Karmel. Sekitar segitu jaraknya. Ya kan? Nah, beberapa tahun kemudian ternyata anak dari perempuan Sunem tersebut meninggal, adik-adik. Sedih banget dong ibunya, ya kan? Kok anak saya meninggal? Ini kan anak yang Tuhan berikan ke saya, sudah lama saya nantikan dan ternyata meninggal. Saking sedihnya, dia bertekad, saya harus temui Nabi Elisa. Saya yakin Nabi Elisa bisa membangkitkan anak saya, katanya. Tapi kan jauh sekali jaraknya dari Sunem ke Gunung Karmel untuk mengejar Nabi Elisa, gitu kan? Tapi dia nggak menyerah. Itulah kalau hati seorang ibu demi anaknya, apapun dilakukan. Itu orang tua. Ayah dan ibu kita pasti berjuang untuk kita. Pekerjaan apapun dilakukan. Yang penting anak-anak saya semua kebutuhannya tercukupi, bisa makan, bisa sekolah. Misalkan gitu, ya kan? Apalagi seorang ibu yang anaknya meninggal. Dia sedih banget. Lalu dia bilang, saya harus mengejar Nabi Elisa, saya harus temui dia. Gitu. Benar dong adik-adik, perempuan Sunem ini pergi ke Gunung Karmel, menemui Nabi Elisa. Lalu sampai di sana diceritakan, tolong saya karena anak saya meninggal. Gitu. Lalu Nabi Elisa bilang, dia memerintahkan, asistennya tadi namanya siapa? Ada yang perhatikan? Dari isi Alkitab? Coba cari tadi. Ada di ayatnya nama asistennya siapa? Nama yang membantu Nabi Elisa dalam perjalanannya siapa namanya? Ada? Silakan. Gehazi. Betul. Siapa barusan yang jawab? David, Kak. David, benar David. Asistennya Gehazi diperintahkan oleh Nabi Elisa, kamu pergi ke Sunem, bawa tongkat saya, lalu letakkan di atas tubuh anak tersebut. Ya kan? Dia akan bangkit. Dilakukan tuh sama Gehazi. Dia datang ke Sunem kembali, dia taruh tongkatnya di atas tubuh anak itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang terjadi? Apakah langsung bangkit? Angel? Leticia? Berli? Ortiza? Apakah langsung bangkit? Coba, ada yang tahu nggak? Jangan takut salah sayang, nggak apa-apa. Tadi di Alkitab ada. Nathan? Panas badannya. Panas badannya. Terus dia bangkit nggak? Terus Waktu masih pakai tongkat ya, waktu diberikan masih pakai tongkat di atasnya, dia langsung bangkit nggak? Enggak. Belum. Ternyata dia masih meninggal, belum langsung bangkit.
Lalu akhirnya disampaikan ke Nabi Elisa di Gunung Karmel. Belum bisa hidup nih, ceritanya gitu ya bahasa kita ya. Nabi Elisa, ini anak ini belum hidup, masih meninggal gitu. Akhirnya Nabi Elisa datang kembali ke Sunem. Dia akhirnya datang lagi, dia berjalan lagi ke Sunem. Nah, apa yang dia lakukan di sana? Itu yang tadi David Sila sempat baca. Dia letakkan matanya di atas mata anak itu. Dia letakkan mulutnya di atas mulut anak itu. Nabi Elisa letakkan tangannya di atas tangan anak itu. Apakah langsung sudah bangkit? Ada yang tahu? Lihat ada yang mana cumanya. Apakah sudah langsung bangkit? Tadi Kakak Melda geleng. Berarti artinya apa, Kak? Belum bangkit. Ya kan? Lalu Nabi Elisa berdiri lagi. Dia mondar-mandir, jalan ke sana ke sini, dia berpikir, saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Nabi Elisa melakukan hal seperti tadi, meletakkan matanya ke mata anak tersebut, meletakkan mulutnya ke mulut anak tersebut, meletakkan jari tangannya ke tangan anak tersebut. Lalu tadi yang David Wila bilang, anak itu badannya terasa panas. Ya kan? Lalu dia bagaimana? Anak itu bagaimana akhirnya? Bersin. Apa sayang Putra? Bersin. Yes. Dia beri tanda. Hacih. Ternyata dia apa? Bangun atau bangkit, ya. Iya, anak itu hidup kembali. Ya kan? Bahagia sekali si perempuan Sunem tersebut, anaknya bisa hidup lagi. Itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan pengkabaran Injil Nabi Elisa. Nah, yang mau kita pelajari adalah bagaimana tekad seorang ibu tersebut dengan yakinnya dia berjuang, dia berjalan jauh ke Gunung Karmel untuk mengejar Nabi Elisa, memohon bantuannya agar anaknya dibangkitkan. Lalu juga begitu, Nabi Elisa sebagai utusan Allah, dia tidak bisa sembarangan sebagai manusia, "Hai kamu bangkit." Enggak. Dia harus berdoa menyerahkan ke Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kiranya melalui tangannya bisa membangkitkan anak tersebut. Itu adalah kekuatan iman dan doa. Keyakinan seorang ibu bahwa ini anak saya pasti bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan pasti punya mujizat. Mujizat itu sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, tapi Tuhan nyatakan menjadi mungkin. Gitu. Ya kan, akhirnya anaknya bangkit. Yang perlu kita pelajari adalah iman kita, kepercayaan kita, seberapapun sulitnya yang sedang kita hadapi, kita tetap meminta kepada Tuhan dan bersyukur tentunya, ya, berterima kasih sama Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tahu, kira-kira di antara kalian ada yang bisa sharing nggak? Saat ini, hal terberat apa yang sedang kalian alami, yang kalian sedang doakan kepada Tuhan? Kira-kira ada nggak yang sedang, saya lagi mengalami ini nih Kak Evi, saya sedang berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan kabulkan. Coba sharing. Siapa yang mau berbagi cerita? Nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Siapa? Silakan. Nggak ada. Oh salah, oh ceritanya jelek. Nggak ada kayak gitu. Kita masing-masing punya cerita hidup masing-masing ya. Leticia senyum-senyum. Ada yang mau di-sharingin, Dek? Kakak-kakak juga boleh. Misalkan Kak Sari atau Kak Melda mau berbagi cerita. Kalau Kak Evi kemarin ya, contoh ya, waktu Kak Evi kena COVID, itu terasa takut, tapi karena kata orang, udah nggak apa-apa, bisa kok tetap semangat dan makan sehat apa segala macam bisa sembuh. Akhirnya pergumulan itu terjawab. Kak Evi dalam 3 hari sudah negatif. Jadi itu termasuk jawaban Tuhan yang menurut Kak Evi luar biasa gitu, berterima kasih sama Tuhan. Nah, salah satu contoh kayak gitu. Kalau kalian gimana? Agnes baru join, hai Agnes. Geraldo, Natasha baru join. Kira-kira pengalaman hidup apa ya yang sedang saya rasakan, yang saya ingin berbagi bahwa saya sedang memohon itu kepada Tuhan. Kira-kira apa? David, ada contoh saya? Lagi mendoakan apa, Dek? Atau nggak ada yang berdoa nih? Masa kita nggak berdoa? Angela, apa sayang? Nggak tahu Kak. Saya Gimana Angel? Gimana? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Gimana sayang? Tadi dia kayak mau cerita.
Nggak ada kan, saya nggak tahu Kak. Mendoakan apa? Ayo, siapa tahu lagi doain. Aduh, mau PAS nih, udah mau naik kelas gitu kan? Atau udah ada yang mau lulus nih, ada mau ujian sekolah gitu. Saya agak takut nih Kak, gitu. Kira-kira akan naik kelas nggak ya? Aduh, lulus nggak ya saya, gitu kan? Natasha, kamu lagi ada pokok doa apa, Dek? Agak bingung, Kak. Kenapa bingung? Pertanyaan Kak Evi, coba jawab satu-satu ya. Kalian berdoa rajin atau enggak nih? David Villa? Nah, rajin kan? Apa yang didoain, Dek? Misalkan. Paling besok mau ulangan 2. Oh, besok udah masuk ya? Terus langsung ulangan ya? Iya. Ya, oke, Iya. oke. Agak takut dengan ulangannya atau bagaimana? Enggak. Enggak, oke ya. Tapi minta doa minta diberkati Tuhan supaya bisa ya mengikuti ulangan dengan baik. Kalau Marvel, Supaya bisa apa sayang? Apa sayang? Suaranya nggak jelas Dek. Apa Dek? Terus supaya Supaya dapat nilai yang bagus. Ya, oke. Agnes, kamu sekarang lagi ada doa khusus nggak sayang kepada Tuhan? Apa yang menjadi doa spesial Agnes saat ini? Agnes nggak kedengaran suaranya ya? Coba di chatting aja Agnes, di chat. Kalau nggak bisa keluar suaranya kayaknya trouble ya. Ortiza lagi doa apa saat ini kepada Tuhan? Berikan orang tua Artiza sama rezeki. Wah, hebat. Doanya indah sekali. Meminta kepada Tuhan memberikan kesehatan dan rezeki untuk orang tuanya. Bagus Ortiza. Ada lagi? Chandra, lagi doa spesial apa sama Tuhan sayang? Chandra malu-malu. Minta dilancarkan ujiannya nanti. Oh, minta dilancarkan ujian nanti. Baik-baik. Sepertinya relatif kita semua punya doa pribadi yang sama ya. Minta kelancaran, kesehatan, berkat Tuhan, ya kan? Kita semua pasti mengharapkan tersebut. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam hari-hari hidup ke depan ya. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat. Kakak-kakak juga tetap sehat. Walaupun kita sudah kembali beraktivitas dan mungkin di sekolah sudah PTM ya, pertemuan tatap muka full 100%, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya dengan baik, lakukan prokesnya dengan baik ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apapun situasi kehidupan kita, sesulit apapun, mungkin karena kalian masih merasa anak kecil. Aduh, saya anak kecil punya masalah apa sih? Apapun itu, ya, minta sama Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan memberikannya. Ya, apalagi kakak-kakak yang sudah besar ya kan, sudah bekerja, sudah berkeluarga, jadi kita punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita persembahan. Yang persembahan Geraldo udah pernah, kayak ingat. Natasha udah pernah belum Dek persembahan? Belum pernah ya, Kak. Belum pernah ya. Oke, Natasha yuk nyanyi satu lagu apa? Natasha kameranya turunin dikit sayang atau kamu majuan? Karena wajah Natasha cuma segini ke atas. Ini. Gitu. Kan kita mau lihat wajah Natasha. Silakan sayang mau nyanyi apa? Kita bawa persembahannya. Jangan lupa adik-adik kirim persembahannya ke gereja. Boleh titip papa mama, boleh juga transfer ke nomor rekening gereja HKBP Cinere ya. Silakan Natasha. Nggak tahu kan mau lagunya apa. Apa aja boleh. Lagu rohani apa yang Natasha bisa? Yang gampang-gampang, yang menurut Natasha hafal, suka, silakan. Pasti ada dong. Kayak tadi Berli nyanyi, dari terbit matahari. Berli nyanyi itu. Nah sekarang Natasha.
Kak Evi dan kakak-kakak lain pasti kangen dengar suara kalian nyanyi. Semoga kita segera offline ya ibadahnya ya, biar bisa ketemu langsung di gereja. Ayo Natasha, silakan. Kak Evi aja deh. Lagunya, kakak-kakak coba berikan pendapat untuk Natasha, lagunya apa yang gampang? Coba. Ayo, apakah Sari Kamelda kasih advice buat Natasha? Kira-kira Natasha tahu lagu apa? Lagu persembahan. Aku bawa dan Sembahanku. Tahu Natasha? Kayaknya nggak tahu Kak. Nah, yang Natasha tahu apa aja deh? Nggak usah Atau harus. lagu ini lagu Firman apa? Tuhan. Boleh. Firman Tuhan itu loh. Ada di ya kan? Firman Tuhan ada di hatiku, ya. Ada di langkahku, ya. Lagu persembahan? Nggak harus lagu persembahan, yang penting lagu rohani, boleh. Ayo Natasha, udah dikasih advice tuh sama kakak-kakaknya. Coba kan tergantung Natasha, bisanya lagu yang mana? Boleh Kak, yang firman Tuhan Boleh, ada di yuk. hatiku. Yes, silakan. Ku buka kitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Terus, lagi dong. Segitu aja Kak dapat. Oke. Terima kasih Natasha. Ya, adik-adik jangan lupa kumpulkan persembahannya. Sekali lagi kakak ingatkan, boleh titip ke papa mama, atau adik-adik kalau sudah ikut ke gereja bersama papa mama juga boleh, atau transfer ke rekening HKBP Cinere. Ya, semoga persembahan kita diterima oleh Tuhan dengan penuh sukacita dan memberkati kita semua. Oke, kita sebelumnya tutup dalam doa dulu ya adik-adik ya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, semakin mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini membawakan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh meniru perempuan Sunem yang begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, membangkitkan anaknya melalui Nabi Elisa. Dan Tuhan nyatakan kasih Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya seberapapun sulitnya yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, membukakan jalan kehidupan kami yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat dalam kehidupan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kiranya Tuhan selalu sertai kami, lindungi kami, memberikan kami semua berkat dan kesehatan. Kami mau semangat lagi Tuhan karena kami akan kembali bersekolah, pertemuan tatap muka secara langsung bersama guru-guru kami di sekolah. Kami juga berharap kami dapat melakukan pertemuan tatap muka langsung di sekolah minggu secepatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kondisi yang kondusif sehingga kami bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami mau minta Tuhan memberkati gereja kami, keluarga kami, dan negara kami, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, adik-adik HKBP Cinere, Horong Musa, sampai ketemu lagi minggu depan dengan Kakak Melda berikutnya ya. Dengan cerita-cerita sekolah minggu lainnya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati ya kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bye-bye.